Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bidi'amatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bertahmid, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan satu maksud, untuk mensyukuri kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita sampai saat ini. Dan sekali lagi saya katakan, hanya dengan bersyukurlah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan menunggu bahagia dengan pemberian Allah, karena kebahagiaan itu hanya akan didapatkan oleh orang yang bisa mensyukuri nikmat. Karena pada hakikatnya orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa menerima semua pemberian Allah dengan lapang dada, dengan senang hati, dan tidak pernah orang itu mengatakan bahwa sesuatu yang diberikan oleh Allah itu merupakan hal yang tidak berguna, karena dia selalu berprasangka positif dan tidak pernah punya prasangka negatif. Orang yang bersyukur itu selalu bersikap husnudzon dengan pemberian Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah dalam bentuk apapun, dimanapun dan kapanpun, selalu diterima dengan senang hati. Dan itulah kunci kebahagiaan. Karena bersyukur kita akan berbahagia, bukan sebaliknya. Kita bahagia baru bersyukur. Karena kebahagiaan itu dalam bahasa tasawuf disebut dengan bagian dari ahwal, satu keadaan jiwa, satu kondisi kejiwaan yang ada pada diri kita sebagai akibat dari sikap syukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita itu ingin bahagia, ya bersyukurlah. Dan bersyukur itu adalah bagian dari sesuatu sikap yang harus kita miliki ketika kita mendapatkan apapun. Sekali lagi, mendapatkan apapun, sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya prasangka positif, sekecil apapun nikmat yang datang dari Allah itu selalu akan kita persepsi sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang tepat, sesuatu yang bermakna. Termasuk pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengaji, itu adalah bagian dari kenikmatan Allah yang harus kita syukuri, sehingga kita bisa menikmati apapun yang kita lakukan itu, karena kita bisa memanfaatkan waktu yang tersedia, waktu yang disediakan oleh Allah untuk diri kita, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya sering berkelakar dengan bahasa sederhana. Saya bukan orang yang mengerti matematika, tetapi nalar matematis itu dimiliki oleh orang. Hitung-hitungan orang dengan nalar matematis itu adalah bagian dari nalar manusia pada umumnya yang bisa dilatihkan oleh semua orang. Dan orang bisa berlatih untuk menalar itu dengan sebaik-baiknya ketika orang itu mau. Dan kalau orang itu punya cara berpikir yang baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Dan ini yang selalu saya sampaikan, ini bagian dari nasihat guru-guru saya. Semua itu berawal dari cara berpikir kita. Para psikolog mengatakan semua berawal dari mindset kita, dan kalau kita mau mengubah hidup kita, ubahlah mindset kita. Kalau mindset itu akan membangun sikap mental kita terhadap sesuatu yang pada saatnya
kita itu akan menjadi orang yang berbahagia atau tidak, itu berkaitan dengan mindset kita. Saya mengatakan dalam bahasa saya, tata pikir kita itu bisa kita rancang sendiri kok. Kalau kita itu melihat semua itu serba positif, semuanya jadi indah. Tetapi kalau mau melihat semuanya serba negatif, semua itu serba tidak menyenangkan. Hiruk pikuk, apapun yang ada di dunia itu jadi sesuatu yang menyenangkan karena itu bagian dari cara Allah untuk memberikan kasih sayangnya kepada diri kita. Termasuk di dalamnya di ketika sampai hari ini orang bercerita tentang pandemi COVID-19. Secara jujur saya itu tidak pernah panik. Bahkan saya untuk menghadapinya dengan tenang, saya menghadap Allah dengan doa-doa saya, Allah, Kau berikan sesuatu yang membuat orang resah dan gelisah ini. Tetapi saya memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang tenang menghadapi semua ini, karena betapapun ini semua datang darimu dan akan terus saya kembalikan kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa virus itu ada dan akan selalu ada. Dan mungkin sekarang ini sedang ada, cuma saya tidak tahu ilmunya. Tapi apa yang perlu kita takuti dengan keberadaan virus itu? Kalau orang itu terkena virus, ya kena aja. Kena virus, jadi punya penyakit namanya flu, ya. Itu akibat saja dari virus yang menaik kita. Kemudian karena ketahanan tubuh kita yang lemah, kita jadi bersin-bersin, jadi pilek, jadi pusing dan sebagainya. Termasuk saya sering berguru dulu ketika saya masih di SD atau bahkan di TK, itu seringkali penyakit mata yang disebut oleh orang Jawa dengan belean, mata merah itu terjadi karena ada satu orang dari teman saya yang juga kena sebelumnya, yang kemudian menularkan pada yang lain itu, dan cepat sekali penularannya. Demikian juga ketika ada anak yang kena flu di kelas saya waktu saya masih TK, cepat sekali penyakit itu menular karena virusnya itu kemana-mana, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya bisa belajar ternyata virus itu mungkin ada di mana-mana dan bisa pergi kemana-mana tanpa kita ketahui, dan kita bisa kena dan kemudian sakit. Dan kena virus corona itu adalah sesuatu yang seharusnya kita anggap biasa saja. Bahkan saya dapat cerita, saya tidak mengalami sendiri, orang yang dikatakan terpapar virus yang disebut COVID-19 itu di karantina, diisolasi, dan kemudian di treatment dengan treatment yang sederhana kok. Diminta istirahat, diminta untuk berpikir tenang, diberi multivitamin, dan saya diceritai karena nggak ada obatnya, ya sudah diminta untuk makan makanan yang bergizi dengan asupan makanan yang standar, dan selama beberapa hari kemudian dinyatakan sembuh misalnya, ya sudah. Tapi ketika sudah sembuh, apa tidak mungkin terkena lagi? Sombong. Ya mungkin saja kena lagi ketika tubuh itu lemah dan kemudian terserang virus lagi. Dan kata orang, saya juga tidak tahu, virus itu bisa bermutasi, namanya bisa bermacam-macam, karena nama virus itu kan yang memberi nama manusia, dia tidak pernah menamakan dirinya sendiri. Mau dinamai Corona 19, Corona 20, Corona 21, ya terserah manusia yang mau menamai itu. Dan saya yakin, hakul yakin dengan seyakin-yakinnya dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Likulli da'in dawa'un, itu saya kembangkan. Kalau ada penyakit itu Allah menyediakan obatnya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya virus apapun namanya itu tidak akan sakti ketika sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah. Ya sudah, atas dasar kuasa Allah ya kita berupaya dengan ikhtiar kita untuk berobat dengan pengobatan yang standar, yang mudah-mudahan obatnya itu betul-betul bisa kita dapatkan. Saya tidak tahu betul itu ada nggak obat virus itu. Saya juga tidak tahu ilmunya. Tapi kata teman-teman saya yang belajar, ya tidak ada
sesuatu yang harus kita takuti. Itu semua itu kita hadapi dengan tenang. Bahkan yang namanya kanker itu pun saya yakin dengan hakul yakin ada obatnya, cuma orang mungkin belum menemukan obat yang paling efektif. Orang yang mengatakan obat yang paling mujarab untuk memberikan efek kesembuhan ketika orang itu terkena kanker pada stadium tertentu. Tetapi pada prinsipnya ketika Allah mengendaki ya tidak ada yang tidak akan terjadi. Saya belajar betul dengan peristiwa sejarah, termasuk kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam yang berpenyakit, yang penyakitnya itu diduga keras, diduga kuat oleh para tabib waktu itu tidak akan sembuh karena tidak ada obat yang bisa dipakai untuk memberikan efek kesembuhan pada Nabi Ayub alaihissalam waktu itu, dan bahkan hartanya habis. Jadi kalau dalam bahasa saya itu sudah ente-entean, sakit, miskin, dijauhi orang, dan dengan mukjizat yang datang dari Allah sembuh hanya karena air. Ya bukan airnya yang sakti, bukan. Itu cara Allah memberikan efek kesembuhan itu. Dan ini yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Kalau saya sakit, Allah hanya menyembuhkan. Jadi kalau kita betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang datang dari Allah itu akan juga hilang karena kehendak Allah, ya gak ada sesuatu yang perlu kita cemaskan ketika kita itu sakit. Untuk apa kita resah dan gelisah itu ketika kita sakit? Karena Allah sudah menyediakan obatnya, dan obat setiap penyakit itu oleh Allah sudah disediakan kapanpun dan dimanapun, karena itu janji Allah. Itu aja. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu menyatakan wa idza maritu wa huwa yashfin, yang diabadikan di dalam Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Dan bila aku sakit, Allah lah, dialah Allah yang menyembuhkannya. Dan dikatakan yashfin, selalu berkehendak untuk bisa menyembuhkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayat itu juga berlaku untuk kita. Jadi kalau kita sakit, yang memberikan siapa? Ya Allah. Ini yang bisa kita baca di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Sudah, itu aja. Jadi dalam bahasa saya yang saya coba untuk saya sampaikan di dalam pengajian saya, kalau kita sakit gak usah resah, gak usah gelisah, gak usah panik, berobat saja dengan ikhtiar kita. Dan mudah-mudahan dengan berobat itu Allah betul-betul meridhoi apa yang kita lakukan, sehingga kita selalu berdoa, ya Allah berikanlah kesembuhan dengan pengobatan yang saya lakukan itu. Atas ridho Allah ya tidak ada yang tidak akan berlaku. Dan disinilah kemudian fungsi tawakal, kegunaannya tawakal, kekuatan tawakal itu di situ. Dan saya pernah ngaji bersama para dokter. Kebetulan saya diberi kesempatan di pengajian, saya katakan kekuatan tawakal itu luar biasa. Dan saya selalu mengatakan kepada semua orang itu, kalau kita sakit ya usah resah, gak usah gelisah. Penyakit itu datang dari Allah, dan Allah yang nanti akan menyembuhkan dengan kehendaknya yang tidak mungkin dihalang-halangi oleh siapapun yang berkehendak untuk menghalangi. Karena setiap kehendak Allah itu pasti terjadi kok. Dengan kekuasaannya yang mutlak, dan tidak pernah Allah itu terhalangi oleh siapapun, dimanapun, dalam hal apapun. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana seharusnya kita itu memahami kenikmatan Allah yang selalu saya katakan harus kita syukuri. Seorang yang beriman itu tidak boleh tidak harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sekali lagi saya katakan, seorang yang beriman tidak pantas bersikap sombong, bersikap takabur, atau membanggakan dirinya. Sebab semua yang dia miliki itu bukan milik dia. Itu hanyalah bagian dari karunia Allah, bagian dari titipan Allah. Sesungguhnya dia, seorang yang beriman itu tidak pernah memiliki hak untuk bersikap sombong atas apa yang dia miliki, karena apa yang dianggap dia miliki itu sebenarnya bukan miliknya. Itu titipan Allah saja, itu bagian dari karunia Allah yang harus disyukuri. Itu saja.
Sekarang ini banyak orang yang kaya sombong, pintar sombong. Ya kekayaan itu kan milik Allah yang dititipkan. Ilmu Allah diberikan oleh Allah, dipinjamkan, dititipkan kepada orang yang pintar, bukan untuk sombong, untuk diamalkan. Itu aja kan. Ketika kita punya jabatan tertentu itu kan titipan saja, itu amanah yang harus kita tunaikan, sehingga tidak perlu sombong. Status sosial apapun yang kita sandang itu tidak membuat kita sombong, karena kita ingat bahwa itu adalah titipan Allah yang harus kita syukuri, dan pada saatnya kita harus menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah dengan titipan itu dengan sebaik-baiknya menurut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul terhadap apa yang saya baca. Satu saat Abu Bakar As-Siddiq itu berkata begini, ada 3 hal yang tidak bisa dicapai dengan 3 hal yang lain, melainkan hanya dengan izin Allah. Jadi saya tekankan di sini, ada 3 hal yang kata Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dicapai dengan 3 hal yang lain, melainkan hanya dengan izin Allah. Apa itu? Pertama, kekayaan. Kekayaan itu tidak bisa dicapai dengan cita-cita orang untuk menjadi kaya, dengan kehendak, dengan keinginan, dengan upaya orang untuk melakukan semua yang dia lakukan. Tidak bisa, kecuali dengan izin Allah. Orang tidak bisa memastikan akan jadi orang kaya dengan ikhtiarnya. Cuma ada kemungkinan. Kemungkinan itu menjadi semakin besar ketika ikhtiarnya itu dilakukan dengan semakin baik. Kerja keras itu tidak memastikan orang itu akan menjadi kaya. Secerdas apapun orang yang bekerja itu tidak akan menjamin orang itu pasti kaya. Keikhlasan orang bekerja itu yang akan membuat dirinya itu yakin betul apa yang dia kerjakan. Jadi yakin betul bahwa apa yang dia kerjakan itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan pada saat itulah Allah bisa. Saya katakan bisa, itu bukan harus. Siapa yang bisa mengharuskan? Allah bisa berkenan untuk memberikan jalan yang terbaik bagi orang itu untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini. Kekayaan apapun, termasuk kekayaan harta. Orang bisa kaya ilmu, orang bisa kaya hati, itu tidak bisa dipastikan oleh orang hanya dengan ikhtiarnya. Makanya saya katakan ada serangkaian sikap dan tindakan yang harus dilakukan di dalam hidup ini. Yang pertama, berikhtiar, berupaya sekuat kemampuan kita dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Ayo kita optimalkan semua ikhtiar kita itu dengan potensi yang kita miliki, yang semua itu merupakan karunia Allah. Ayo kita berupaya dan bermohonlah kepada Allah dengan doa-doa kita, karena semua itu milik Allah yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah yang tidak mungkin kita paksakan kepada Allah. Dan disinilah kemudian orang harus bersikap tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Dan kalau kita itu mau berserah diri kepada Allah ketika kita berikhtiar dan berdoa, orang itu akan tenang. Kita akan jadi tenang karena apa? Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita cari itu ada di tangan Allah, ada di sisi Allah, yang pada saatnya ketika Allah berkehendak untuk memberikan, Allah akan berikan kepada diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Termasuk kekayaan. Kita bisa menjadi orang kaya kalau Allah ridha, karena apa? Semua jalan untuk menuju hal itu akan dilapangkan oleh Allah, sehingga kita dengan mudah akan meraih kekayaan itu karena Allah memberikan jalan yang terbaik. Maka carilah kekayaan dengan jalan yang benar. Jangan mencari kekayaan dengan jalan yang salah, dengan korupsi, dengan apapun tindakan yang semua itu tidak seiring, tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah di dalam syariat Allah. Itu saja. Ya kalau sekarang banyak orang yang kemudian berjalan di jalan yang salah untuk mendapat kekayaan, ya itu jalan setan itu. Khutuwat syaitan itu kan banyak itu. Khutuwat itu kan jalan-jalan yang memang ya diciptakan oleh setan, dan jalan setan itu banyak sekali. Tapi Shirathul Mustaqim itu hanya satu, ya itu jalan yang lurus yang memang oleh Allah diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang mau mensyukuri nikmatnya. Dan pada saatnya orang itu ketika mencari kekayaan, ya tentu saja dia akan mencari kekayaan dengan cara yang diizinkan oleh Allah
dengan menaati syariat Allah, itu saja. Jadi kata Abu Bakar, kekayaan itu tidak bisa dicapai hanya dengan cita-cita semata-mata. Yang kedua, keremajaan tidak akan bisa dicapai dengan disemir semata-mata. Artinya apa? Tindakan kosmetikal kita untuk mencitrakan kita itu bahwa kita itu masih remaja itu kan penipuan, itu manipulasi itu. Sekarang kan banyak alat-alat kosmetik yang mencitrakan orang itu masih remaja. Kulitnya menjadi seakan-akan tidak keriput dengan polesan-polesan kosmetikal, atau upaya-upaya kita yang seolah-olah itu adalah bagian dari hasil dari upaya kita semata-mata. Itu kan penipuan. Umur seorang itu kan tidak bisa dimanipulasi. Orang yang berumur 70 tahun bisa saja terkesan muda karena tampilan-tampilan kosmetikal yang bisa dia lakukan. Tetapi dia tidak bisa menipu kepada Allah bahwa dia itu sudah berumur 70 tahun. Ya, sedikit saya gambarkan ya. Saya itu punya murid ngaji yang umurnya itu sudah di atas 80 tahun, banyak. Bahkan yang saya ceritakan itu salah satunya itu sudah berumur 96 tahun. Dan bahkan kemarin saya ketemu dengan teman saya Pak Akhir Lusono dengan Pak Slamet itu di masjid dekat rumah saya. Itu dia bercerita bertemu dengan seorang wanita, ya nenek-nenek yang usianya sudah 112 tahun dan masih lancar berbicara dan ingatannya masih tajam. Dia tanpa kacamata bisa juga membaca tulisan, meskipun dia tidak bisa memahami sesuatu yang memang tidak dia pelajari. Tapi terlihat sekali cara dia berbicara itu masih lantang dan ingatannya itu masih tajam. Umurnya 112 tahun masih bisa jalan keluar rumah. Ya meskipun tidak seperti anak-anak muda berjalannya, tapi 112 tahun itu kan umur yang luar biasa di Indonesia itu. Ya, saya dulu punya murid ngaji, ada yang usianya sampai 90 tahun ke atas, ada yang sampai 97 tahun. Nah, sekarang ada yang umurnya 96 tahun, masih bisa azan Isya, masih bisa menjadi imam sholat, dan ayatnya panjang-panjang ketika menjadi imam. Dan itulah izin Allah. Dia tidak mengatakan saya itu muda, saya ini tua. Tapi karena sikap syukurnya itu dia selalu tersenyum, kelihatan sekali dia bahagia karena dia yakin dengan siyakin-yakinnya nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah itu hanya akan mungkin membahagiakan dirinya ketika dia bersyukur. Dia tidak pernah mengeluh gitu. Dia katakan, Pak, urip niku wing sak derma nglampahi. Hidup itu kan cuma sekedar untuk menjalani apa yang telah digariskan oleh Allah. Sudah jalani saja. Kapan Allah memanggil saya, ya sudah ikhlas saya dipanggil oleh Allah. Istrinya sudah meninggal. Seorang simbah-simbah laki-laki. Dan saya selalu berdialog dengan simbah-simbah itu. Dan kata dia, kata kuncinya itu syukur nikmat. Selesai. Ya, rambutnya putih, tidak disemir. Dan dia tidak pernah mau menyemir rambutnya. Karena itu adalah sesuatu yang natural saja. Dia tampilkan apa adanya. Dan alhamdulillah dengan tampilan dia itu dia tidak pernah resah dan gelisah. Karena ini bagian dari nikmat Allah yang harus dia syukuri. Nah, kemudian yang ketiga, kesehatan. Itu kata Abu Bakar, tidak akan dapat dicapai hanya dengan obat-obatan semata-mata. Jadi sehat itu tidak hanya bisa diraih dengan obat-obatan. Upaya untuk menjadi sehat itu adalah upaya-upaya maksimal yang dilakukan oleh orang dengan ikhtiarnya dan juga doa-doa kita kepada Allah sehingga kesehatan itu diberikan oleh Allah pada diri kita dengan cara Allah yang kadang-kadang kita juga tidak pernah mengerti. Ya seperti yang saya katakan tadi, umur 112 tahun masih kelihatan sehat dan dia tidak pernah mengatakan saya itu sakit karena dia itu hampir tidak pernah berurusan dengan dokter. Hampir itu artinya pernah, tapi sehari-hari ya dia hidup di rumah saja, kemudian ketika sedang lelah ya istirahat, ketika ngantuk ya tidur, ketika lapar ya makan, itu aja. Ya baik, kita teruskan dulu ya. Dengan kata lain, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita sebutkan bahwa kekayaan itu tidak dapat dicapai hanya dengan cita-cita kita, dengan upaya kita yang maksimal, karena semua itu adalah sesuatu yang ada di tangan Allah, yang akan diberikan oleh Allah dengan anugerahnya semata-mata. Jadi orang yang memang oleh Allah diberi kekayaan, tidak ada orang yang bisa menolaknya.
Tapi ketika Allah itu masih belum berkenan memberikan kekayaan kepada orang itu, seoptimal apapun dia berusaha, kalau bahasa Jawanya dilalah, ya kekayaan itu tidak akan dapat diraih, belum akan dapat diraih karena Allah belum ridho. Tapi karena ridho Allah semata-mata, orang yang bekerjanya itu biasa saja, kok dilalah dalam bahasa Jawa, bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Saya berteman dengan orang-orang kaya, dan saya tidak pernah iri, karena itu bagian dari nikmat Allah yang diberikan Allah pada mereka. Bahkan mereka itu pernah mengatakan ini dengan saya, Pak Muhsin itu hidupnya sederhana kok kelihatan bahagia. Saya katakan ya, saya itu tidak pernah mengeluh dengan apa yang diberikan Allah pada diri saya. Apapun yang diberikan oleh Allah pada diri saya itu saya terima saja. Saya itu begini sudah cukup kok. Alhamdulillah saya juga bisa makan wajar, bisa minum wajar, ya bisa hidup wajar lah gitu. Itu saja. Apakah saya itu sudah mendapatkan kenikmatan Allah yang luar biasa? Saya katakan, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah pada diri saya itu saya syukuri. Jadi kalau ada orang yang dalam bahasa Jawa mengilani diri saya itu, saya cuma tersenyum kok. Nah, Muhsin kok cuma? Ya, bukan kok cuma. Saya katakan, saya tidak pernah mengatakan cuma. Saya bisa berjalan karena Allah mengizinkan saya untuk bisa berjalan. Saya bisa duduk, bisa berbaring, bisa berlari, bisa tersenyum, bisa ngomong. Seperti saat ini itu kan bagian dari kenikmatan Allah yang harus saya syukuri. Jadi saya berbahagia bisa ngaji seperti ini. Saya ditanya itu, Pak Muhsin dapat duit berapa? Saya nggak pernah membayangkan duit yang bisa saya dapatkan dari apa yang saya katakan ini kok. Ya saya ngaji ya ngaji aja. Itu aja. Itu yang saya katakan pada semua orang. Saya tidak pernah berharap apapun dari apa yang saya katakan dalam pengajian ini. Selain satu, ridho Allah. Saya berharap mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan, termasuk ketika saya ngaji setiap subuh seperti ini. Dan saya bisa ngaji setiap subuh di forum seperti ini karena pengajian subuh yang selalu saya berikan itu libur total karena masjidnya tutup, tidak memberikan kesempatan pada jamaah untuk bisa menyelenggarakan pengajian pada subuh. Itu aja. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih bisa salat subuh berjamaah di masjid, itu aja. Dan ketika saya ditanya pernah libur masjidnya Pak, ya bukan masjid saya, masjid di kampung saya itu tidak pernah libur. Itu aja. Orang mau mengatakan apapun kata mereka, ya saya diamkan aja. Saya tidak pernah mengomentari apa kata orang. Itu aja. Dan apakah dengan begitu saya tidak khawatir? Saya tidak pernah khawatir. Yang selalu saya khawatirkan itu satu, ketika Allah tidak ridho terhadap apa yang saya lakukan. Kalau saya berbuat sesuatu kok Allah tidak ridho, saya khawatir, ini khauf saya itu. Dan rojak saya selalu berharap apa yang saya lakukan karena Allah itu mendapatkan ridho dari Allah, itu aja. Jadi harapan saya itu ridho Allah. Kekhawatiran saya kalau Allah tidak ridho terhadap apa saya yang lakukan. Dan itu sikap khauf dan ridho. Dan terkait dengan rojak saya, ridho Allah itu akan membuat saya takut. Karena apa? Kalau saya tidak dapat ridhonya, wow, semua jadi berantakan. Tetapi kalau Allah ridho, semua jadi lancar. Itu harapan saya. Apakah orang setuju dengan apa kata saya? Ya tentu saja tidak semua orang setuju. Ya tidak apa-apa. Saya tidak memaksa orang untuk setuju dengan apa yang saya katakan. Orang mau setuju dengan apa yang saya katakan, monggo. Tidak setuju, monggo. Setuju, ya monggo. Itu aja. Makanya saya sedih, susah dengan apa yang dikatakan orang ketika orang tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Tidak. Apakah saya selalu berbangga ketika orang setuju dengan apa yang saya katakan? Tidak. Saya hanya mengalir saja. Apakah orang bisa menertawakan saya? Monggo, silakan menertawakan saya. Mencibir saya? Monggo. Memuji saya? Jangan juga memuji saya, biar saya tidak tersanjung dengan pujian. Itu aja. Mengkritik saya? Monggo. Saya dengarkan. Kalau kritik itu baik dan perlu saya pertimbangkan, saya pertimbangkan. Tapi kalau kritik itu menurut saya kurang baik dan tidak perlu saya pertimbangkan, ya saya anggap angin lalu, saya lupakan, itu aja. Dan itu yang buat saya bahagia. Betulkah Pak Muhsin bahagia? Insya Allah saya berbahagia. Apa yang saya peroleh saat ini itu lebih dari apa yang menjadi ekspektasi atau harapan saya.
Itu aja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kekayaan itu tidak hanya bisa dicapai dengan cita-cita kita, melainkan dengan Allah, keremajaan kita, kemudaan kita itu juga tidak dapat dikembalikan dengan menyemir rambut misalnya yang telah berubah, dan tindakan-tindakan lain yang bisa kita lakukan sebab berkaitan dengan usia. Ya, kita tidak bisa menipu siapapun. Usia itu berkaitan dengan zaman. Karena waktu, dan waktu atau zaman itu tidak dapat dimundurkan. Ya, kita ini sudah berusia berapa, itu jujur saja. Itu katakan kita ini berusia berapa, nggak usah malu untuk mengatakan usia kita. Karena apa? Usia itu bagian dari sesuatu yang natural saja. Kita jalani aja semuanya, dan pada saatnya kita itu mau mati kapan terserah Allah aja. Menjadi tua itu pasti, itu aja. Begitu pula dengan kesehatan. Kesehatan itu tidak bisa kita raih hanya dengan memakai obat-obatan. Kalau orang yang bersangkutan itu jatuh sakit, itu tidak bisa dipastikan akan sehat hanya karena dengan obat, melainkan karena Allah berkenan untuk menyembuhkannya. Yang hakikatnya menjadi asy-syafi itu Allah. Syifa, kesembuhan itu dari Allah. Obat itu hanya alat, hanya sarana, hanya media yang bisa kita gunakan untuk memberikan efek kesembuhan yang karena ridha Allah. Obat apapun itu insya Allah akan memberikan efek positif untuk kesembuhan kita. Air itu bisa menjadi obat bagi Nabi Ayub karena ridha Allah. Ya, Rasulullah pernah membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim untuk mengobati orang yang sakit mata, bukan karena kesaktian Rasulullah atau bacaan basmalah itu, tapi karena ridha Allah. Para sahabat Rasulullah diceritakan pernah mengobati orang yang tersengat binatang itu dengan membaca Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihahnya yang ampuh, apalagi sahabatnya Rasulullah itu bukan orang yang ampuh-ampuh, tapi karena ridha Allah. Makanya saya sering berdiskusi dengan para peruqyah itu. Bukan karena ruqyahnya orang itu sembuh dari penyakit, tapi karena ridha Allah. Maka jadilah orang yang ikhlas beruqyah karena Allah. Insya Allah apa yang Anda ucapkan dalam ruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quranmu itu akan memberikan efek kesembuhan kepada orang-orang yang Anda ruqyah. Itu saja. Dan mereka pada prinsipnya setuju. Insya Allah itu. Saya kenal baik dengan para peruqyah itu. Saya tidak mampu untuk melakukannya, tetapi saya katakan pada mereka itu, saya insya Allah selalu meruqyah diri saya sendiri dengan doa-doa saya. Dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan, sehingga doa saya itu menjadi efektif untuk memberikan efek kesembuhan pada penyakit saya, efek ketenangan batin pada diri saya, dan pada saatnya ketika saya berdoa, benar-benar Allah memberikan sesuatu yang terbaik pada diri saya dengan ridhonya. Itu saja. Jadi setiap habis sholat saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah sesuatu yang terbaik pada diri saya dengan doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika saya ditanya doa apa yang paling banyak Pak Muslim katakan, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang selalu saya ucapkan. Karena apa? Saya sadar bahwa hidup saya itu saya lalui dengan penuh dosa. Saya banyak bersalah, iya. Tapi saya tidak pernah resah dengan kesalahan yang pernah saya lakukan. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun kok. Ketika saya bersalah pada orang, saya mohon maaf. Dengan setulus hati bahwa orang mau memaafkan atau tidak, itu urusan mereka. Dan ketika ceritanya apakah Pak Musin memaafkan orang yang pernah bersalah, sebelum dia maaf sudah saya maafkan. Sampai detik ini saya tidak punya musuh dan tidak pernah merasa punya musuh. Saya sudah membuang semua kebencian, apalagi dendam. Saya tidak punya kebencian terhadap siapapun, apalagi dendam pada siapapun. Saya tidak punya musuh. Tapi kalau saya dimusuhi ya terserah ada. Setelah orang yang memusuhi, kalau saya dibenci ya terserah aja orang membenci saya. Itu aja. Kalau ada orang yang dendam pada diri saya, terserah aja. Tapi saya berharap mudah-mudahan mereka tersadarkan. Mereka sadar bahwa kebencian dan dendam yang mereka miliki itu justru akan menyiksa mereka sendiri. Gak usah musuh saya, gak ada gunanya. Saya tidak pernah berpikir untuk memusuhi siapapun. Itu aja. Jadi sekali lagi, saya gak pernah punya musuh. Dan saya tidak pernah membenci siapapun, apalagi dendam pada siapapun. Yang saya benci itu apa? Yang saya benci itu setan dan nilai-nilai yang ditawarkan. Itu aja. Jadi saya benci itu pada perilaku orang. Iya.
Saya itu tidak senang kalau ada orang yang suka begini dan begitu, tetapi kemudian tidak senang pada orangnya. Saya justru berharap mudah-mudahan orang yang begitu dan begini, orang yang begini dan begitu itu sadar, mendapatkan hidayah dari Allah, itu aja. Dan saya katakan, saya itu ketika menasihati orang kok saya tidak didengar apa-apa. Saya cuma mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan mereka yang saya nasihati itu segera mendapatkan hidayah darimu dan mereka sadar kemudian untuk berubah menjadi orang baik, berhijrah karena Allah. Dan alhamdulillah sudah banyak orang yang berhijrah karena Allah. Bukan karena saya, tetapi saya terus terang saja ketika beri nasihat dalam pengajian-pengajian saya cuma punya niat hanya untuk menyampaikan apa yang baik dari Allah. Dan kalau diterima, ya monggo, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, tidak apa-apa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang saya selalu sampaikan. Matematika syukur itu harus kita pahami. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Itu matematika syukur. Semakin banyak syukur, semakin banyak kenikmatan yang akan kita terima. Semakin kurang bersyukur, semakin berkurang kenikmatan yang akan diterima. Kalau kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan kita akan mendapatkan adab dari Allah. Itu aja. Dan adab dari Allah itu pedih. Inilah yang selalu saya sampaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang saya yakini ketika Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7. Kalau kamu bersyukur, Allah berjanji akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada dirimu. Sebaliknya kalau kamu kufur nikmat, tidak mau bersyukur, ingat azab Allah itu sangat pedih. Itu aja. Jadi saya itu mendapatkan yang tidak baik dari Allah itu karena tidak bersyukur. Selama saya bersyukur, insya Allah saya itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah karena sikap syukur saya. Dan saya bahagia dengan apa yang diberikan Allah pada diri saya. Dan karena itulah kemudian saya mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa kebahagiaan yang berlanjut. Karena apa? Kebahagiaan itu kemudian mengalir menjadi kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak hanya bisa saya terima, tapi saya tularkan kepada orang lain. Karena saya punya rezeki dari Allah, duit misalnya 100.000, kok cukup saya gunakan hari ini 50.000, yang 50.000 saya bagikan kepada orang lain. Itu aja. Kalau bulan ini saya dapat uang 5 juta, kok saya cukup hidup dengan 3 juta, yang 20 juta itu hak orang lain. Itu aja. Hak istri saya, hak anak saya, hak tetangga saya, hak siapapun yang insya Allah itu saya tularkan kepada orang. Ketika orang mencibir, monggo. Ketika orang mencela, monggo. Ketika orang tidak setuju, monggo. Tetapi itulah sikap saya dan itulah yang saya yakini. Itu aja. Jadi kalau saya ditanya, Pak Muhsin bersedih dengan gaji sekian? Tidak. Saya selalu berbahagia. Berapapun gaji saya, selalu saya syukuri. Ketika Pak Muhsin dapat gaji sedikit enggak. Dapat gaji banyak, saya syukuri. Sedikit banyak saya syukuri, yang penting semuanya bermanfaat karena akan saya kembalikan semua yang datang dari Allah untuk beribadah kepada Allah, dan itulah bagian dari sikap syukur saya ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu aja. Ya, ini yang selalu saya sampaikan. Nah, sekali lagi saya juga pernah membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kalau kita ingat pada Allah, Allah mengingat kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan kenikmatan yang akan diberikan kepada kita sebagai akibat dari sikap syukur kita. Tetapi kalau kita kufur nikmat, Allah akan berikan azab pada diri kita. Pilih mana? Dapat azab Allah karena sikap kufur kita, atau dapat kenikmatan yang terus mengalir karena sikap syukur kita? Apakah kita ingin diingat oleh Allah atau dilupakan oleh Allah? Tinggal pilih. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan lupa pada kita. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita. Kalau kita bersikap kufur, Allah akan memberikan azab pada diri kita. Ayo kita renungkan. Yuk kita ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan harapan mudah-mudahan Allah akan mengingat kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita syukuri semua kenikmatan dari Allah. Dengan sikap syukur kita, insya Allah kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali-kali jangan pernah bersikap kufur terhadap nikmat Allah.
kalau kita tidak ingin mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin kaya, bersyukurlah. Itu aja. Ingin terus mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa kesehatan, bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita ingin terus menjadi orang yang bisa beraktivitas dengan baik, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sesempurna mungkin menurut kadar kemampuan kita ketika kita harus melakukan tindakan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita akan selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, selalu mensyukuri nikmat Allah dan bukan menjadi orang yang hanya bisa selalu mengeluh karena ingkar terhadap apa yang telah diberikan Allah, yang itulah dikatakan oleh para ulama. Ketika kita menerima apapun yang datang dari Allah, disitulah kebahagiaan akan kita dapatkan. Tapi ketika kita tidak bisa menerima apapun yang diberikan Allah dengan merasa kecewa terhadap pemberian Allah, disitulah kebahagiaan itu akan hilang dan kita akan terus bersedih. Ingatlah sebagaimana nasihat Abu Bakar yang sudah saya ucapkan. Jangan pernah membayangkan kita akan jadi orang kaya, selalu akan jadi muda, atau selalu sehat. Hanya karena diri kita berusaha untuk menjadi orang kaya, menjadi anak muda, menjadi orang yang sehat. Kita akan hanya dapat mendapatkan semuanya itu semata-mata dengan izin Allah karena ridha Allah. Maka berikhtiarlah dengan ikhtiar yang baik dan benar sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Dan kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa yang tulus, dengan doa yang betul-betul kita ucapkan dengan ikhlas karena Allah. Dan pada saatnya bersikap tawakallah kepada Allah, karena sikap tawakal itulah yang akan menjamin diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan pada para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.